Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnasukin dengan NIM 2104010046. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari Teori Ekonomi Makro Islam. Dosen pengampu Ibu Masrahati SEI MEI, di mana materi tersebut yang itu tentang kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar atau bargaining dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Adapun beberapa menurut Kamus Webster tentang kemiskinan, setidaknya di Amerika suatu keadaan di mana seseorang kekurangan jumlah yang biasa atau secara sosial. Yang kedua itu menurut dua pendekatan, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang dimana relatif itu dilihat dari aspek ketimpangan sosial dan absolut dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indikator kemiskinan. Yang pertama itu BPS, Badan Pusat Statistik. Di Indonesia, BPS melihat indikator kemiskinan berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2.100 kalori per hari, serta pengeluaran non-makanan lainnya. Yang kedua itu Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat dari kekurangannya sandan pangan, terbatasnya kepemilikan tanah, kurangnya kemampuan membaca. Yang ketiga itu Bank Dunia, dilihat dari kepemilikan tanah, terbatasnya sarana dan prasarana, budaya hidup yang tidak bagus. Yang terakhir BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Undang-Undang Nomor 10 1992 memberi batasan tentang keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Untuk ruang lingkup yang luas, Butt dan Firdausi dalam studi empirisnya menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat pedesaan Asia. Faktor tersebut antara lain: yang pertama, faktor ekonomi terdiri dari modal, tanah, dan teknologi. Yang kedua, faktor sosial dan budaya terdiri dari pendidikan, budaya miskin, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, faktor geografis dan lingkungan. Yang keempat, faktor pribadi terdiri dari jenis kelamin, kesehatan, dan usia. Program penanggulangan kemiskinan. Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan dalam mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, yaitu yang pertama, bantuan langsung disalurkan kepada masyarakat. Dukungan juga dilakukan dengan pemberdayaan aparat dan mengikutsertakan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan unsur perguruan tinggi, dan dikembangkan model pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan yang menerapkan prinsip pembangunan yang berpartisipatif. Kemiskinan dalam Islam. Kemiskinan dalam Islam merupakan kefakiran yang sangat. Islam melihat kemiskinan sebagai suatu masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan, karena kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, kemiskinan membahayakan akidah. Kedua, kemiskinan membahayakan akhlak dan moral. Ketiga, kemiskinan dapat mengancam pikiran. Keempat, kemiskinan membahayakan keluarga. Yang terakhir, kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya: pengangguran friksional, pengangguran konjuktural, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, pengangguran siklus. Berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan
dan setengah menganggur. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia, penurunan pendapatan berkapita. Kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat. Yang pertama itu menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, mendapatkan menghilang keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tidak kriminalitas. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi yaitu menyediakan lowongan pekerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki pembagian kerja. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan, mewujudkan kestabilan politik. Distribusi pendapatan menurut Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berisi tentang seperangkat aturan tetapi memberikan jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan. Islam memandang bahwa kemakmuran ekonomi tidak semata-mata masalah ekonomi distribusi materi, tetapi juga menyangkut unsur non-materi dan bidang lainnya. Kesejahteraan materi dapat dijalankan bersama dengan kesejahteraan di bidang lain. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Menurut Prof. A. W. Pipes dari London School of Economics tahun 1958, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris tanpa didasari teori yang kuat ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran, dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.